Shalom, perkenalkan saya atas nama Noprana Walwadu dengan NIM 230303101, kelas C semester 2 jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang etika penelitian dan aktivisme media. Yang pertama, latar belakang. Dalam buku ini memetakan dilema etika yang kompleks dalam praktik keadilan sosial di media dan komunikasi. Kontributor menganalisis dinamika kekuasaan yang muncul ketika pembangunan hubungan yang adil dengan aktivis media, gerakan sosial, dan produsen budaya dengan mempertimbangkan masalah akses kontrol, kritik timbal balik, dan pedagogi gerakan. Dalam etika komunikasi yang berhubungan dengan etika hubungan horizontal, tidak sengaja menciptakan konflik yang mengarah ke arah menindas. Etika konvensi menghasilkan hubungan perawatan non timbal balik, dan etika anonimitas peserta harus diimbangi dengan ekspresi diri dan suara. Dalam bab ini membahas penelitian baru dari kolektif horizontal hingga autoetnografi dialogis, dari beasiswa komunitas dan pedagogi hingga penelitian dekolonisasi. Dalam buku ini, para peneliti mempertimbangkan kompleksitas praktik etika saat ada dalam global yang terlibat secara sosial di dalam universitas neoliberal. Pertanyaan pemetaan kekuasaan dan etika aktivisme media dan praktik penelitian. Selama 3 dekade terakhir, peneliti partisipatif telah melakukan penelitian empiris dalam gerakan sosial sebagai aktivis penelitian untuk mendokumentasikan, memahami, dan mempersiapkan pengetahuan tentang gerakan sosial dan aktivisme media. Sementara, tren ini memungkinkan untuk temuan penelitian empiris lebih langsung berdasarkan pengalaman. Hal ini juga dimunculkan karena sekumpulan pertanyaan etis yang terkait dengan penggunaan kekuasaan dalam praktik penelitian yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang adil yang dihadapkan dengan penelitian yang berubah-ubah. Penelitian partisipatif mengintegrasikan pertimbangan ke dalam desain dan praktik penelitian dengan pendekatan baru untuk protokol etika, pembangunan hubungan, wacana, dan proses yang muncul. Aktivisme penelitian ekstraktif. Satu pertanyaan umum yang diajukan oleh lawan bicara yang berbeda adalah siapa yang diuntungkan dari penelitian aktivis. Baik aktivis maupun penelitian yang memiliki keterbatasan sumber daya yang bersaing untuk mendapatkan perhatian mereka. Aktivis biasanya mendesak waktu dijejali antara kebutuhan tenaga kerja yang dibayar untuk menghidupi diri sendiri dengan keinginan untuk mendedikasikan apa yang disebut dengan waktu luang dan untuk aktivisme, sehingga dapat dimengerti bahwa mereka mungkin lebih memilih untuk berkolaborasi dengan penelitian yang berkomitmen untuk menawarkan proses dan hasil yang bermanfaat bagi gerakan. Penelitian harus menyeluruh potensi konflik antara keinginan untuk menggunakan sumber daya penelitian dan waktu untuk mendukung gerakan sosial. Badan Pendanaan dan Penelitian Universitas struktur yang menuntut keluaran ilmiah dan pelaporan ke atas adalah menemukan cara untuk berkolaborasi yang tujuannya untuk transformasi sosial sambil mengurangi potensi dampak negatif dari persaingan tuntutan. Aktivisme kontradiksi, anonimitas, dan persetujuan. Salah satu cara praktis memperoleh manfaat dari penelitian adalah pekerjaan dapat diperluas dalam buku, artikel, dan publikasi yang merefleksikan proyek dan ide-ide yang telah dibagikan dalam wawancara atau kelompok. Protokol etika penelitian standar mewajibkan untuk mendapatkan persetujuan dari peserta, dan bagian dari proses ini juga termasuk ketentuan untuk anonimitas untuk melindungi data peserta. Namun terkadang nama tidak cukup untuk menyembunyikan identitas penutur. Misalnya dalam proyek kecil atau
lingkungan aktivisme media. Ini dapat menyebabkan ketegangan dalam kelompok atau gerakan sosial atau tempat kerja dalam menanggapi publikasi, bahkan ketika peneliti telah memilih kutipan dengan hati-hati. Aktivisme media yang diwawancarai mungkin sudah memiliki reputasi yang mapan sebagai jurnalis, penulis, atau aktivisme, dan oleh karena itu mungkin ingin memiliki mereka ide pengetahuan yang diungkapkan yang akan membantu mereka terus-menerus. Selain itu, melalui pengaitan proyek atau kelompok penelitian tidak secara langsung menerima penghargaan atas ide-ide aktivis. Prinsip etika anonimitas mungkin secara kontradiktif menjadi mekanisme yang tidak etis, membuat para peserta peneliti tidak terlihat. Aktivisme tenaga kerja dan partisipasi penelitian. Menjadi peserta penelitian seperti yang dibahas dalam bab yang pertama dapat melibatkan banyak kerja efektif dan material. Yang kedua, bisa jadi cukup membuang-buang waktu saja untuk mengetahui. Peserta penelitian dapat diberikan insentif untuk kelompok fokus atau wawancara. Dalam beberapa negara-negara diharapkan sebagai hal yang ini merupakan hal yang biasa bagi negara lain. Peserta merasa bahwa merupakan bagian kewajiban sipil mereka itu berpartisipasi dalam penelitian, dan honorarium akan ditolak. Mungkin ada permintaan lebih lanjut partisipasi dalam wawancara. Bagaimanapun, saat proyek bergerak maju, dan ini dapat dikompensasikan atau tidak dikompensasikan. Peneliti hierarki partisipasi. Sedangkan kita dapat melihat pada contoh di atas bahwa peran peneliti dan aktivis mungkin kabur untuk malah terbalik. Aktivisme penelitian sering dimulai dari peneliti sebagai bagian dari upaya untuk menghasilkan penyelidiki dan menggerakkan pengetahuan dan penelitian dengan cara bermanfaat secara sosial. Namun, dalam menentukan siapa yang berperan serta dalam penelitian ini, perannya bisa banyak dikatakan bahwa etika umum yang sering muncul ini bisa dalam membangun hubungan antara peneliti dan aktivisme, atau dalam subjektivitas hybrid aktivisme. Peneliti yang berada dalam gerakan sosial dan universitas dan sebagai aktivis terlibat dalam membuat klaim untuk berbagai hal jenis hak asasi manusia. Karena ini sudah diperhatikan masalah kekuasaan, penindasan, marginalisasi, dan sejenis. Karena itu, refleksi diri dalam keinginan untuk tidak menciptakan kembali struktur dan proses penindasan dalam praktik penelitian ini menyadari bahwa tujuan keadilan sosial tidak hanya harus selaras dalam hal ini keinginan dengan proses dan praktik. Ada elemen program tertentu dalam hal ini. Yang pertama, keinginan untuk memastikan bahwa transformasi keadilan makro sosial yang dituju oleh penelitian dapat dicapai dalam skala mikro melalui proses dan praktik penelitian sehari-hari. Peneliti gerakan berakar terikat. Posisi subjek dan aktivis penelitian sangat penting untuk dipertimbangkan dan menjelaskan dalam mengembangkan proyek penelitian. Pertanyaan penelitian dan temuan penelitian. Hubungan penelitian selalu berada di bawah konstruksi dan harus dipelihara selama proses berlangsung. Ada dua mode etnografi partisipatif dan yang berbeda-beda, yang berakar dan yang tertanam masing-masing, memberikan kemampuan dan tantangan yang berbeda-beda. Peneliti aktivisme tenaga kerja dan ganda dari penelitian ke penelitian. Seperti yang telah kita lihat di atas, mereka terlihat dalam akademisi dan aktivisme yang menghadapi tuntunan persaingan yang seringkali sulit untuk integrasikan, memprioritaskan, atau menyulap. Sedangkan akademisi neoliberal menuntut para sarjana terlibat dengan rekan-rekan dalam percakapan ilmiah yang berlangsung melalui penerbitan artikel, jurnal, dan konferensi akademik yang terdiri dari panel-panel formula. Sedangkan aktivisme menuntut partisipasi dalam acara-acara penyebaran yang struktur sebagai aktivisme seperti aktivis lokalnya, partisipatif, forum komunikatif, majelis umum, populer, konferensi pendidikan, lokaria, dan berbagai keterampilan konvergensi gerakan sosial dan jenis lainnya. Situasi ini dapat membuat peneliti berada dalam posisi di mana mereka harus memprioritaskan mobilisasi ilmu pengetahuan
atau gerakan sosial, karena ini sangat sulit, bahkan tidak mungkin untuk melakukan keduanya. Sementara penyandang dana semakin membutuhkan apa yang disebut sebagai mobilisasi pengetahuan masyarakat, diseminasi penelitian multi audiens atau pertukaran pengetahuan multi pemangku kepentingan. Realitas, kapasitas, dan waktu yang terbatas seringkali berarti bahwa ahli-ahli keluaran atau pelengkap mungkin berakhir dengan persaingan hasil di mana satu menderita ketika yang lain diistimewakan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.